Nama saya Salsa Media Putri, Angkatan 2018, NPM 18.522. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata. Menurut Sujono, perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan, menurut R. Suroso, perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret. Manfaat dan kegunaan perbandingan hukum perdata. 1. Kebutuhan-kebutuhan yang universal atau sama akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula. 2. Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu akan menimbulkan cara-cara yang berbeda pula. Sedangkan yang menurut dari Suroso itu, 1. Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional maupun internasional. 2. Berguna untuk harmonisasi hukum antara konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional. Yang keempat, untuk menentukan asas-asas hukum dari hukum, terutama bagi para hakim pengadilan internasional, hal ini penting dalam menentukan the general principles of law, yang merupakan sumber yang penting dari hukum publik internasional. Yang kelima, sebagai ilmu pembantu bagi hukum perdata internasional, misalnya dalam hal ketentuan HPI, suatu negara menuju kepada ketentuan hukum asing yang harus diberlakukan dalam suatu kasus. Yang keenam, diperlakukan dalam program pendidikan bagi penasihat-penasihat hukum pada lembaga perdagangan internasional dan kedaulatan-kedaulatan, misalnya untuk dapat melaksanakan traktat-traktat internasional. Perbandingan hukum perdata ilmu pengetahuan atau metode. Jadi, ilmu pengetahuan atau metode. Kalau menurut Subekti, perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem dengan mempergunakan metode perbandingan. Limer mengemukakan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang juga mempergunakan metode perbandingan mempunyai lingkup atau isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan, dan perbedaannya, sebab-sebabnya, dan dasar-dasar kemasyarakatannya. Maka, perbandingan hukum perdata dapat disebut keduanya baik sebagai ilmu pengetahuan maupun metode. Sebagai sebuah metode dalam perbandingan hukum digunakan terlebih dalam penelitian hukum normatif. Karena dalam ilmu hukum, praktek metode perbandingan sering diterapkan pula sebagai ilmu pengetahuan hukum karena dipelajari secara sistematis dari hukum dua atau lebih sistem hukum. Perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan yang lain atau di dalam suatu negara, misal antara lembaga hukum perkawinan Inggris dengan Jerman atau lembaga perkawinan adat Bali dengan adat Minang. Itu adalah ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Perbandingan common law dan Anglo-Saxon. Hukum common law adalah hukum yang terbentuk dan merupakan unifikasi hukum yang telah diputus hakim, jurisprudensi. 1. Jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. 2. Dianutnya doktrin state decisis atau sistem precedent. Yang ketiga, adversary system dalam proses peradilan. Statute law adalah hukum tertulis yang dibuat oleh parlemen karena common law yang didasarkan pada jurisprudensi kadang-kadang belum lengkap dan ketinggalan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang baru. 1. Adanya sistem kodifikasi. 2. Hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Yang ketiga, sistem peradilannya bersifat inquisitorial. Perbandingan hukum perdata kontrak. Di Indonesia harus memenuhi unsur 1. Kata sepakat. 2. Kecakapan. 3. Hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal.
Kalau di negara Anglo-Saxon harus memenuhi unsur satu. The basic elements of a contract are mutual assent. 2. Consideration. 3. Capacity. 4. Legality. Perbandingan hukum perdata perjanjian. Di Indonesia, bahwa sebuah kesepakatan berdasarkan asas konsensualisme dan fakta sunt servanda yang artinya setiap pihak dapat melakukan perjanjian sebebas-bebasnya, lalu kontrak itu akan menjadi undang-undang. Maka, berdasarkan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari perjanjian, maka akan batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh hukum. Jika di negara yang menganut Anglo-Saxon, semua perjanjian berasal dari offer and consideration, maka di negara yang menganut Anglo-Saxon, apabila tidak ada salah satu pihak yang melakukan suatu kesalahan, mau itu kesalahan menurut hukum ataupun kesalahan secara fakta, maka pengadilan tetap berpendapat bahwa kesepakatan itu harus tetap dijalankan, karena dua belah pihak telah memenuhi consideration and offer-nya masing-masing.